perbedaan antara nasib dan takdir. Ya, ini di kolom komen banyak yang bertanya seperti ini, banyak yang PM juga ke saya, perbedaan antara nasib dan takdir. Nah, saya jadi teringat dulu ketika saya belajar tentang berbagai macam aliran untuk memprediksi ya. Jadi ada berbagai macam aliran yang kita sebut sebagai metafisika, metafisik ya, atau apa ya, entahlah ya, apa ya, model-model seperti misalkan numerologi ya. Dulu saya pernah belajar numerologi, lalu kemudian feng shui ya, Chinese metafisik namanya ya, feng shui, lalu kemudian pazi, apalagi Cimen Tunjia, ya, lalu apalagi Cewei Tosu, macam-macam ya. Ini aliran Chinese metafisik, ini numerologi, mungkin pernah belajar juga astrologi ya. Astrologi ya, bukan astronomi. Astrologi ya, astrologi itu perbintangan. Capricorn cocoknya dengan Virgo, misalkan seperti Capricorn tinggal lakuin seperti ini. Lalu kemudian kita belajar lagi tentang human design ya, yang lagi happening ya, human design ya, kurang lebih lah ya, hampir sama semuanya plus minus ya. Ada juga beton ya, belajar ilmu kejawen itu macam-macam, ada banyak aliran yang ada, yang saya tahu dan saya pernah pelajarin. Nggak mengerti secara detail ahli gitu, enggak ya, dulu pernah tapi sekarang sudah enggak ya, enggak terlalu jago lagi tentang hal ini. Tapi pada saat kita belajar ini ya, ini semua kita akan bertanya-tanya, sebenarnya yang kita pelajarin tentang ramal-meramal ini ya, kalau kita ngomong secara sederhananya adalah ramal-meramal gitu ya, ramalan lah gitu lah ya. Nah, sebenarnya yang kita pelajari dalam ramal-meramal ini adalah kategorinya sebagai kita ini mengetahui nasib atau mengetahui takdir. Nah, ini yang sering kali kita tanyakan, takdir sama nasib, lalu bedanya apa? Nah, jadi kalau kita pemahaman takdir dan nasib aja kita sudah nggak tahu, agak sulit belajar ramal-meramal ini. Oke? Nah, mari saya jelaskan, saya sharingkan apa yang saya ketahui tentang nasib dan takdir, perbedaannya apa dan pengertiannya apa. Oke? Nah, jadi ibaratnya begini, ibaratnya sekarang saya mau masuk ke dalam gua ya, di sini gua. Ya, gua ini sangat gelap ya, dalamnya ya, jadi berkelok-kelok juga mungkin di dalamnya begini ya. Ada banyak cabang, ada ke kiri, ada ke kanan ya. Tapi yang sini buntu misalkan, oke, kamu disuruh belok ke sini. Ya, ini buntu, nanti belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini. Akhirnya exitnya di sini misalkan ya, contohnya exitnya di sini misalkan. Ini adalah exit. Oke. Ini adalah enternya di sini. Nah, ketika kita masuk ke dalam gua ini sangat gelap. Jadi ini gua tidak ada cahaya sama sekali, super gelap, sangat gelap. Sehingga kita perlu yang namanya center ya. Center gimana sih gambarnya? Ini. Ya, center ya. Kita nggak tahu lah ya apa itu ya. Ini center, oke. Nah, kita perlu yang namanya center. Nah, untuk masuk ke dalam ini, supaya apa? Center itu menerangi gua yang di dalam. Karena kalau tanpa ada center, kita nggak bisa ngelihat. Lah, kalau kita nggak bisa ngelihat, kita bisa tabrak kiri, tabrak kanan. Sampai sini bisa ngikutin, ya. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita masuk ke dalam ini? Center kita ini hanya melihat satu hal yang sangat-sangat short term, betul? Bukan short term ya, sangat-sangat pendek, sangat-sangat tidak jauh ya. Hanya yang kita lihat itu terbatas. Jadi misalkan saya masuk di sini, center saya cuma bisa melihat antara sini sampai sini aja, betul? Yang terlalu jauh nggak bisa. Ya, saya hanya bisa melihat dari sini sampai sini aja, center saya. Ya, sehingga apa yang saya lakukan, saya harus melalui step by step-nya, pelan-pelan. Saya bisa melihat sedikit ya, mungkin jaraknya cuma sekedar bisa melihat misalkan cuma sampai 10 meter misalkan ya. Nah, setelah itu belokan saya nggak tahu.
Ya di depan ada tikungan, saya nggak tahu, sudah tidak bisa kelihatan lagi karena ketutup sama tembok. Jadi saya harus menjalankan step by step sampai kemudian saya bisa sampai ke exit di sini. Saya nggak tahu apa yang terjadi di depan. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi di depan. Belokan, tikungan, ada batu yang terjal, turunan, ada tempat yang sempit, saya harus menunduk. Saya nggak tahu. Ya, tapi saya harus berjalan. Ya, mau nggak mau saya harus berjalan kalau saya mau keluar dari tempat ini. Modal saya cuma center saya hanya bisa melihat jarak kurang lebih 10 meter ke depan. Setelah itu saya nggak bisa. Nah, analogi ini adalah analogi yang paling pas untuk menerjemahkan apa itu nasib, apa itu takdir. Ya, nah, yang disebut dengan nasib itu adalah saya bersama dengan center ini. Jadi center ini adalah nasib. Ya, nasib saya. Jadi short term, hanya sifatnya short term aja. Saya hanya bisa melihat, ya cuma apa yang bisa saya lihat. Saya nggak bisa melihat apakah gua ini bentuknya seperti apa, dan nanti exitnya seperti apa. Saya nggak tahu. Ya, tapi kemudian struktur guanya ini sudah ada, betul ya. Ini struktur guanya sudah ada. Saya nggak bisa mengubah apapun di sini. Ini yang disebut dengan takdir. Jadi pada saat saya masuk, guanya sudah ada. Betul, ini yang harus saya lalui. Saya mau nggak mau harus melalui gua ini. Misalkan kalau saya mau selamat, kalau enggak saya dimakan harimau misalkan. Ya, jadi saya harus melalui gua ini apapun resikonya. Tapi saya melalui satu hal yang saya tidak tahu. Ya, jadi ke depan, ya center saya ini adalah satu hal yang saya ketahui, yang bisa saya akses. Sementara gua ini bagaimana panjangnya, lekuannya bagaimana, gua ini nggak pernah saya masukin sebelumnya. Jadi takdir ini satu hal yang unknown dari sisi pandang manusia, betul ya? Ya, dari sisi pandang saya sebagai orang yang menjalani ini, maka gua ini nggak tahu bagaimana rupanya ya. Anggaplah nggak ada Google Map ya, jangan, kita nggak punya map ya. Anggap ini benar-benar baru, kita survival, kita masuk dalam gua ini, kita nggak tahu, kita nggak dikasih tahu. Kita cuma dimodalin sama center aja. Center ini bisa melihat beberapa langkah ke depan. Tapi center ini tidak cukup untuk memprediksi gua ini bagaimana rutenya, nggak tahu. Exitnya bagaimana, nggak tahu. Hambatan yang akan dilalui bagaimana, nggak tahu. Hanya karena kita nggak tahu, bukan berarti ini sudah nggak ada, tapi ini sudah eksis. Sudah ada, betul? Ya, nah, kalau kita menggunakan center ini, nasib ini, berarti kita menggunakan apa yang kita punya, yaitu pikiran kita. Kita menganalisa semua berdasarkan apa yang kita tahu. Seolah-olah seperti gua yang di depan yang belum kita jalani itu belum ada. Paham ya? Karena kita nggak mampu untuk mengetahui ini 1 kilo ke depan bagaimana, kita nggak tahu. Ya, 20 kilo ke depan kita nggak tahu. Gua ini panjang berapa kita juga nggak tahu. Panjang dari gua ini adalah umur kita, betul? Panjang dari gua ini adalah umur kita, kan kita nggak tahu. Kita mau berapa lama melaluinya, panjang apa pendek, bagaimana rutenya, kita nggak tahu. Sekali lagi, semuanya serba tidak tahu. Tapi yang namanya pikiran, yang namanya mind, ini ada satu sifat dari mind, yaitu ingin kontrol. Ya, gua yang akan kita lalui adalah masa depan kita, betul ya? Apa yang bisa kita pelajarin dari masa lalu? Jadi jalan yang sudah pernah kita lalui itu tersimpan di dalam memori, di dalam masa lalu kita. Dan mind hanya bisa mengakses data. Ya, jadi mind hanya program, kita mengakses data yang sudah terjadi, betul ya? Data ini pasti berdasarkan dari past experience atau past knowledge, pengetahuan di masa lalu. Sampai sini bisa diikutin? Ya, sehingga sekarang mind jadi ingin kontrol. Saya ingin masa depan saya, atau saya ingin tahu jalan di depan saya itu seperti apa. Ya, sehingga kita menggunakan data yang kita ketahui untuk memprediksi kira-kira ke depannya bagaimana. Ya, karena itulah muncul aliran metafisik. Metafisika, ramal-meramal. Segala sesuatu, segala ilmu yang berbeda ramal-meramal, semuanya based on mind. Based on, ya. Segala sesuatu ramal-meramal itu selalu sumbernya dari mana? Based on mind. Kalau gini maka gitu ya. Perhatikan, mind hanya mengetahui
data. Apa yang mind ketahui, ya, mind ingin kontrol tujuannya adalah mind, apa yang mind ingin mind sudah ketahui. Ini satu hal yang sangat sempit. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi mind untuk bisa mengetahui hidup ini secara luas. Karena itu kalau Anda belajar spiritual, no mind. Kalau Anda belajar spiritual itu, kita harus membiarkan bahwa hidup ini adalah misteri. Tapi kalau mind enggak. Kalau mind inginnya kontrol, mind inginnya satu hal yang luas dijadikan sempit. Mind ingin 1 tambah 1 sama dengan 2. Mind ingin kepastian. Betul? Ya, sehingga kalau Anda sekarang arogan, ya, menjadi arogan, belajar alir ramal meramal arogan, maka ujung-ujungnya pasti larinya ke judgment. Rumah tusuk sate jelek, jiong itu. Orang yang tinggal rumah tusuk sate itu pasti sial hidupnya. Ya, itu menurut ilmu Feng Shui, rumah tusuk sate paling jelek, pasti ya. Rumah kalau ada kolamnya di sebelah kiri, istrinya, suaminya selingkuh, pasti. Seolah-olah seperti pasti, ya. Padahal ilmu itu adalah hanya sebatas memprediksi nasib. Betul? Ya. Short term, kita nggak tahu. Karena apa? Yang depan member nggak tahu. Dan apapun mau dipikir, mind kita pun akan sulit memprediksi apa yang terjadi di depan. Karena center kita cuma short term. Dan kita hanya bisa memprediksi berdasarkan past experience. Berdasarkan pengalaman orang yang pernah melewati jalan ini, mungkin Anda bisa baca bukunya. Ya, Anda bisa, apakah pasti orang yang pernah melewati jalan ini sama? Permasalahannya dalam hidup, rute setiap orang berbeda-beda. Tapi kita menyamakan semuanya, menyederhanakan, seolah-olah seperti hidup itu simple banget. Makanya itu kalau kita belajar mind, belajar law of attraction, oh gampang Pak. Kita ngomong A, ya langsung A, semesta memberikan A. Ya, menggampangkan, betul ya, simple. Mau kita ngomong A, mengeluarkan A. Berpikir positif. Ya, nanti begitu kita berpikir positif, semuanya positif akan datang kepada kita. Begitu kita berpikir positif, loh kok ada negatif datang kepada kita? Memangnya kita yang attract. Nah, mulai timbul pertanyaan. Ternyata hidup gak semudah itu. Ya, ternyata hidup tidak sesimpel itu. Ya, ternyata hidup itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, ternyata hidup yang kita lalui itu adalah sebuah misteri. Dan bagi mind, bagi pikiran, misteri itu adalah satu hal yang tabu. Karena mind ingin kontrol. Ya, sekali lagi, mind ingin kontrol. Gak mau ada namanya misteri, gak bisa diterima dengan pikiran, dengan logika, gak bisa. Kita pecahkan misteri ini. Ya, dan dibuatlah teori A, teori B, teori C, seolah-olah seperti kita ini mampu memecahkan misteri ini. Nah, sekarang mind ketemu musuh yang sangat luar biasa, yaitu namanya hidup. Ya, dan hidup itu sendiri adalah sebuah misteri yang sampai kapanpun tidak akan pernah dipecahkan oleh mind. Saya ulang lagi, yang namanya hidup itu tidak akan pernah dipecahkan oleh mind. Tidak akan pernah, sampai kapanpun. Manusia sudah ada ribuan tahun, mungkin sudah puluhan ribu tahun, berusaha untuk memecahkan misteri tentang hidup ini. Karena itu muncullah teori A, teori B, teori C, teori D, teori E. Tapi teori itu berubah terus. Ya, karena apa? Ini ada satu upaya yang sia-sia. Satu upaya yang sia-sia bagaimana menerjemahkan satu hal yang memang sifatnya no mind, yang memang misteri. Jadi hidup ini tidak ada cara lain selain kita menerima bahwa hidup itu memang adalah sebuah misteri. Lalu kemudian apakah kita berhenti menggunakan mind? Enggak juga. Enggak. Tapi sarannya adalah kita harus kembali sadar bahwa apa yang diketahui oleh mind ini adalah satu hal yang sangat terbatas. Karena itu jangan melekat kuat dengan namanya ilmu. Boleh Anda menyimpulkan, tapi dianggap sebagai suatu kesimpulan yang sementara. Boleh Anda menyimpulkan, oh jadi law of attraction seperti ini, boleh. Tapi Anda harus tetap tunduk, tetap paham, tetap sadar bahwa hidup itu bisa adalah misteri, sehingga Anda tidak terlalu, dalam tanda kutip, terlalu fanatik dengan apa yang sudah disimpulkan oleh pikiran ini. Ya, jadi ketika kita surrender to the mystery, surrender bahwa kita I don't know, ya, surrender pada satu hal yang tidak kita ketahui, nggak malu mengatakan saya nggak tahu. Ya, bahkan kita selalu mengajarkan pikiran kita bahwa kita nih banyak hal yang kita tidak ketahui.
Who knows? Ya kita nggak tahu. Sehingga kita tuh tidak arogan mengatakan bahwa saya sudah paham rahasia kehidupan ini. No. Ya, modal belajar spiritual adalah prinsip bahwa saya I don't know. Bahwa saya tidak tahu apapun. Nah, siapa yang mengatakan Aristoteles atau apapun ya. Semakin saya tahu, ya, semakin saya menyadari bahwa sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya masih banyak hal yang tidak saya ketahui. Betul ya? Meskipun manusia sudah punya Google sekalipun, tetap banyak satu hal yang tidak diketahui. Tapi kalau mind tidak bisa. Ketika Anda sudah dikuasai oleh mind oriented, put a lot of attention pada mind, maka Anda mengatakan, I know everything. Karena mind prinsipnya adalah, I know. Saya tahu, oh gampang saya tahu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia mau membuat matematika dalam kehidupan. Membuat segala satunya jadi lebih pasti. Ya, padahal apa yang Anda lakukan itu hanya sebatas mind. Jadi sekarang ketika kita belajar ilmu-ilmu seperti ini, ya, ini pun kalau Anda ingin menjadi seorang yang jagoan di sini, seorang benar-benar mendalami ini, maka ada satu cara untuk lakukan ini. Pertama adalah Anda mempelajari secara detail, kemudian yang kedua Anda menjadi fanatik, nomor 3 Anda harus melepaskan ini semua, maka semuanya Anda akan melihat intisari ajaran ini semua. Tapi kalau sekarang Anda masih belajarnya levelnya masih baru level belajar teorinya, lalu kemudian Anda masih level fanatik, bahwa aliran saya paling benar, aliran yang lain itu salah, ya, maka Anda belum sampai ilmu itu, belum sampai. Karena ada nilai-nilai filosofis di balik semua ilmu ini, apapun alirannya. Tapi untuk bisa mendalami itu, Anda harus benar-benar masuk dalam suatu level yang tersesat dulu, yang fanatik dulu, lalu kemudian berusaha untuk melepas. Saya menyadari ini ketika berada di Amerika, ya. Berada di Amerika, saya dulu belajar Feng Shui gila-gilaan, ya. Sampai pernah menjadi konsultan Feng Shui juga, yang menggabungkan Feng Shui dengan Pak Tse. Nah, itu rumah, ya. Rumah itu kalau tusuk sate, ini jalannya seperti ini ya. Saya nggak bisa gambar ya. Kalau rumahnya tusuk sate seperti ini, ya, tusuk sate ini kan tusuk sate, betul ya. Jadi di pertigaan ada rumah di sini, ini tusuk sate. Ini secara teori jelek banget, meskipun ada solusinya, tapi sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Ada solusinya kalau Anda mendalami. Wah, tapi perhatikan, mind nggak akan terima kalau alirannya dijelek-jelekin. Ngomong Feng Shui, waduh, Bapak Irwan kan nggak pernah belajar mendalam, belum baca kitab ini, kitab itu. No. Kita tidak berdebat apakah Feng Shui ada apa nggak ada. Tapi kita ingin melihat apakah Feng Shui itu punya kebenaran yang absolut. Tidak ada satupun ini punya kebenaran yang absolut. Kalau cuma sepertinya benar, yes. Tapi kebenaran absolut, no. No, ya. Contoh lagi Feng Shui, ya. Jadi kalau kita belajar Feng Shui, rumah tusuk sate, kita harus stay away. Ya. Tapi di New York ini, saya punya teman orang India. Ya, orang India rupanya tidak mengenal ini dalam budayanya dia. Ya, tidak mengenal ini dalam budayanya dia. Lalu kemudian dia punya rumah tusuk sate, ya, dan saya main ke rumahnya dia. Saya lihat rumahnya, ya, sempat saya minta denah rumahnya. Saya coba ublak-ublak lagi ilmu saya yang lama, iseng-iseng aja, judgement kan, ya. Belajar numerologi belajar Feng Shui buat apa kalau nggak dibuat judgement? Pasti judgement. Coba Anda lihat, ahli Feng Shui, ahli apapun, pasti isinya nakut-nakutin. Ya kan? Wah, hati-hati rumah ini. Ini rumah ini harus diperbaiki. Justru dengan ketakutan Anda jadi bisnis. Ups, ya. Nah, tapi orang India ini, saya lihat dia lebih makmur daripada saya. Saya sampai garuk-garuk kepala. Apa susunan rumahnya ya? Oh, enggak juga. Rumahnya dia ini pintu, ya, ketemu pintu. Paham ya? Ini dalam Feng Shui ini haram banget. Enggak banget ini. Pintu ketemu pintu, berarti aliranmu keluar. Kenapa? Karena angin dari belakang ini masuk tembus ke sini. Jadi ini pintu utama rumah, ini pintu belakang menuju ke backyardnya dia, ke halaman. Ini nggak boleh tegak lurus seperti ini. Secara teori ini harus dikasih sekat, entah apapun itu. Ya, tapi enggak. Rumahnya teman saya nih, dia ada seorang dokter gigi, ya dokter istrinya wartawan di sebuah televisi, sukses, ya, jadi istri sering dipanggil ke Boston dan kemana. Teman saya yang laki itu, orang India itu juga dokter gigi, sukses juga. Ya. Ini rumah, ini secara Feng Shui sudah rumahnya tusuk sate, ya, pintunya tegak lurus, kurang ciamik apa coba, ya.
Tapi saya lihat apakah dia sakit-sakitan menurut kitab Feng Shui-nya, ya isi, wah ini bisa begini, bisa begitu. Saya lihat dia nggak sakit-sakitan juga enggak. Apakah dia punya problem keluarga? Enggak juga. Harmonis, so far so good. Saya sering lihat dia pergi ke acara keagamaannya dia, sering acara pergi ke sini ke situ. Saya lihat, wah semuanya it's okay, nggak ada masalah. Ya. Lalu apa yang salah? Ya perhatikan ya, sebagai seorang ahli Feng Shui ini selalu melihat apa yang salah, nggak pernah lihat apa yang benar. Ya, apa yang salah, apa yang salah. Karena apa yang salah itu adalah sama dengan duit. Ya, tapi saya lihat so far so good. Ya, dia nggak minta saya analisa Feng Shui, tapi saya cuma iseng aja. Nah, kembali lagi, orang India tidak percaya bahwa rumah tusuk sate itu rumah yang berbahaya, rumah yang jelek. No. Ya. Sehingga apa terjadi? Ya, kalau dia tidak percaya, maka tidak terjadi. Ya, kalau dia tidak percaya, maka dia tidak accept, believe, and surrender. Betul? Kan perlu ini. Kalau ini tidak dipenuhi, ya tidak ada. Ya nggak ada. Ya, karena itu saya tidak mau merusak. Ya, saya tidak mau merusak persahabatan teman saya sebagai orang yang mengerti Feng Shui dikit-dikit. Ya, saya nggak mau menanamkan ini kepada dia. Bro, rumah tusuk sate itu jelek loh bro. Menurut kita Feng Shui ini loh bukunya. Nah, sehingga membuat dia jadi accept, believe, and surrender. Kasian. Akhirnya dia jadi kepikiran, oke? Ya, akhirnya mungkin dia pindah rumah atau dia akan pakai jasa saya. Tolonglah, kamu kan ngerti Feng Shui itu. Oke, suruh beli ini, suruh beli itu. Akhirnya saya dapat proyek. Tapi saya nggak melakukan itu. Ya, karena saya melihat dia fine-fine aja. Jangan merusak hidup orang yang sudah baik-baik. Kecuali dia problem. Ya, kecuali dia merasa, waduh bro, saya berantem terus dengan istri saya. Mungkin kita bisa melihat, oh mungkin rumah kamu begini, mungkin. Tapi selama orang tidak punya problem, jangan dirusak karena kita sok tahu. Punya ilmu, namanya ilmu metafisik. Ingat, ilmu metafisik ini tidak absolut. Gak ada yang absolut, yang kota ngomong pasti gak ada. Kalau Anda mengatakan bahwa ilmu ini pasti, entah apapun itu, maka Anda sudah kecanduan, sudah mabuk, bahwa lupa bahwa namanya hidup itu ada sebuah misteri. Saya kasih contoh lagi. Angka. Ya. Kalau orang sini sukanya angka 7. 7 itu sama dengan lucky number. Oke? Kalau orang Cina sukanya 8. 8 is lucky number. Bagi bule, no. Ya. Bagi bule, angka sial adalah 13. No, ini big no. Ya. Bagi orang Cina, 4. Itu mati, kata dia bilang. Mirip bunyinya. Orang Cina tuh suka mirip-miripin bunyi. Ya. Pa, ini kan 8 itu kan pa. Itu sama dengan fa. Fa itu sama seperti fa jai. Ya, fa jai itu kalau teman-teman tahu, kongsi fa jai. Fa jai itu kaya raya, fa-nya mirip bunyinya. Oh, jadi 8 angka untung. Karena itu rumahnya orang Cina 8, teleponnya orang Cina 8 semua. Bagi orang bule, 8 is no meaning. No meaning. Tapi 7 meaning, wah, is lucky number. 13 no banget. Kalau 4 bagi orang Cina, ini baik. Tapi bagi orang bule, punya rumah nomornya 4444, no problem. Nggak ada masalah. Ya, tapi bagi orang Cina, nomornya 4444, lu cari mati. Coba lihat, ada nggak orang Cina punya nomor telepon 44444? Nggak ada. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah absolut angka 4 itu satu hal yang jelek? No. Apakah absolut 777 angka yang bagus? No. Ya, buktinya apa? Soal angka aja banyak persepsi. Ini semua cuma persepsi. Betul ya? Karena apa? Balik-balik lagi, apakah Anda percaya, accept, menerima, percaya, lalu kemudian surrender to it. Kan cuma ini rumusnya. Betul ya? Kan cuma ini. Sehingga kalau Anda belajar numerologi, ya, sekali lagi, jangan kemudian menganggap itu sebagai ilmu mati, ilmu paten. Jangan. Selalu open ruang untuk Anda bisa salah. Ya, Anda belajar human design juga sama. Oh, kalau ini pasti gini, kalau gini pasti gitu. No, gak ada yang pasti. Hidup ini misteri. Anda harus ingat selalu hidup ini adalah misteri. Anda harus mengatakan, kalau seperti ini biasanya seperti ini. Mungkin seperti ini. Jangan pernah mengatakan pasti. Oke, paham ya? Nah, lalu yang pasti itu apa, Pak? Kita kembali lagi ke takdir sama nasib, ya. Takdir sama nasib. Kita kembali lagi.
Nah, nasib berarti apa yang diketahui oleh manusia, betul? Short term. Jadi kalau kita lihat apa yang diketahui oleh manusia, apa yang diketahui oleh mind kita adalah nasib. Apa yang diketahui oleh takdir, no mind di sini. Ini ranahnya manusia, betul? Ini ranahnya Tuhan. Anda mau sebut Tuhan, Anda mau sebut universe yang punya hidup lah, ya. Jadi bagi Tuhan, ya, perhatikan ya, dari kacamata Tuhan ya. Bagi Tuhan, takdir Anda sudah ada belum? Jadi namanya Irwan ini, ya. Namanya Irwan ini. Dari lahir sampai nanti mati, Tuhan sudah tahu nggak rutenya? Sudah tahu, karena ini namanya takdir, betul? Ibaratnya Tuhan nih yang bikin guanya. Ya kalau kita main gua tadi, Tuhan nih yang punya gua, yang bikin guanya. Ya of course dia tahu, orang dia yang buat. Ya, dia tahu. Tapi apakah Irwan tahu takdirnya bagaimana? Nggak tahu. Nggak nyampe pikirannya, betul? Nggak nyampe untuk mempelajari takdir itu nggak nyampe. Ya, karena itu Irwan hanya tahu nasib. Ini yang bisa dianalisa pakai feng shui, pakai numerologi, pakai belief system, pakai persepsi dan segala macam. Nasib. Artinya takdir dan nasib ini levelnya lebih rendah, bisa salah, bisa tidak menentu, bisa berubah, I don't know. Bagi Irwan, ya, bagaimana Irwan melihat masa depan? Masa depan sama dengan lembaran baru, betul? Yang bisa saya isi dengan apapun. Betul? Paham ya? Jadi bagi Irwan, masa depan is a new. Karena I don't know. Karena saya nggak tahu. Besok pagi saya mau kemana? Ya saya bisa punya plan. Tapi I don't know. Apakah itu bisa terjadi apa enggak? I don't know. Dan banyak faktor yang saya nggak tahu. Hari ini saya janjian jalan sama teman saya di Manhattan. Ya sudah janji-janji, tiba-tiba, teman saya bilang, maaf Pak, saya lagi ada kepentingan. Kita tunda hari Senin. Oh ya udah, nggak masalah. Ya, tapi kemarin saya sudah plan. Tapi nggak bisa, ya sudah, nggak masalah. Ya kenapa? Karena namanya juga saya nggak tahu, betul? Lembaran baru, everything is new. Ya, sehingga kita menyadari bahwa everything is new, maka saya open terhadap semuanya, betul? Jangan melihat dari sisi pandang Tuhan. Sisi pandang Tuhan tahu nggak besok pagi saya mau ngapain? Tahu. Jangankan besok pagi, sampai kamu mati pun tahu dia. Itu takdirmu. Ya, tapi kita tidak mampu melihat itu, maka Irwan bilang besok pagi ada lembaran baru. Kita mulai dengan lembaran baru. Boleh? Boleh. Karena apa? Karena Irwan tidak nyampe otaknya untuk memprediksi namanya takdir. Nggak nyampe. Ya, jadi artinya Irwan lakukan pekerjaan yang Irwan bisa lakukan. Tuhan, jangan berpikir jadi Tuhan. Betul ya? Jangan coba-coba berpikir untuk jadi Tuhan. Jangan mengatakan, ini mungkin sudah takdir saya jadi orang miskin. Sopo sih ngomong gitu? Kok hebat sekali kamu bisa menentukan level takdir? Gak mungkin. Betul ya? Paham ya? Saya ulang lagi, poinnya adalah kalau kita manusia, berpikirlah sebagai manusia. Jangan berpikir sebagai Tuhan. Kalau bagi manusia sekarang, masa depan kita benar-benar kosong. Kita nggak tahu. Apapun aliran ramal-meramal Anda, itu cuma ramalan. Itu cuma prediksi berdasarkan apa yang diketahui oleh mind. Dan ingat selalu apa yang diketahui oleh mind ini limited, terbatas. Banyak hal yang tidak diketahui oleh mind. Betul? Ya. Sehingga kalau kita sekarang sebagai manusia, jalankan hari demi hari. Kita belajar numerologi boleh. Kita belajar ilmu motivasi boleh. Kita belajar spiritual boleh sebagai manusia. Ya. Kita belajar tentang law of attraction boleh nggak? Boleh. Ya. Yang nggak boleh adalah kita mempelajari jadi Tuhan seolah-olah seperti saya sudah tahu takdir saya. Wow, hebat sekali Anda tahu takdir Anda. Mau sesuci apapun Anda tidak akan pernah dibukakan takdir. Nggak akan pernah, nggak akan bisa. Tapi saya sudah bisa merasakan Pak ini akan terjadi. Itu cuma kebetulan. Ya, feeling aja. Ya. Ketika ada satu kebetulan yang masuk, maka mind langsung bilang, oh jadi because mind want to control. Oh alah, sekarang saya bisa. Coba Anda dilibatkan mind, maka
sugesti, apapun sugesti, maka intuisi Anda akan hilang. Ya, intuisi bisa kadang-kadang kalau kita lagi kepleset ya, kita ngomong sleep ketika kita meditasi dalam hal yang cukup rileks, atau kita berada dalam satu deep relaxation, kadang-kadang bisa ketahuan, kita bisa merasakan kayaknya kita bisa merasakan apa yang belum terjadi. Bisa. Tapi sekali lagi, coba Anda libatkan mind, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Hilang. Because mind want to control everything. Gak bisa. The time when your mind sudah mulai aktif, maka Anda gak akan bisa. Jadi sebaiknya adalah kita fokus pada nasib. Bisa nggak sekarang saya memperbaiki nasib? Bisa, karena nasib ini semuanya serba tidak pasti. Catat ya, nasib itu semua serba tidak pasti. Jadi siapapun orang yang mengatakan, entah apapun alirannya, bilang bahwa hidung Anda kurang hoki, telinga Anda kurang hoki misalkan, atau Anda kerja ini kurang, apapun yang dia katakan, alirannya apapun, itu semuanya adalah serba tidak pasti. Apapun, mau dia pakai cara A, cara B, cara C, selalu ingat bahwa segala satu adalah serba tidak pasti. Namanya nasib. Satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi di depan akan bagaimana, besok akan bagaimana, 1 jam lagi akan bagaimana, 1 bulan lagi bagaimana, tidak ada yang tahu. Satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Karena itu segala sesuatu adalah mungkin. Ini dari sisi pandang nasib. Ya, karena nasib tidak pasti, maka segala sesuatu adalah mungkin. Kalau sekarang saya miskin, mungkin nggak besok jadi kaya raya, mungkin. Jangan menutup kemungkinan. Tapi kalau pola pikirnya Anda sudah pakai level takdir ini sudah tidak bisa dirubah. Ini sudah pasti. Jadi kalau sekarang pola pikir Anda mengatakan, saya sudah takdirnya orang miskin, berarti Anda sudah menutup diri pada kemungkinan. Sederhana pertanyaannya, kok tahu kamu kalau takdirnya orang miskin? Orang kemarin aja kamu pakai baju apa sudah nggak tahu. Ayo, bisa nggak memprediksi 1 minggu ke depan? Bisa. Ada nggak di sini orang peramal, anak indigo, paranormal, punya mata ketiga, mata ke-10, whatever. Coba kasih saya 1 orang yang bisa memprediksi besok pagi aja, nggak usah jauh-jauh, berapa closingnya IHSG, sak koma-koma belakangnya. Kasih saya ramalannya ke saya sekarang. Jangan main sulap ya. Kalau main sulap bisa. Kasih ke sekarang berapa? Misalkan, IHSG besok Senin Pak tutupnya 4013,28. Kasih ke saya sekarang. Kalau betul hari Senin, ya. Kalau betul hari Senin angkanya persis sama, closingnya 4013,28, maka Anda betul-betul memang punya penguasa takdir. Benar-benar Anda dewa levelnya udah. Kenapa? Karena untuk membuat ini IHSG itu ada berapa saham yang harus diatur supaya bisa mencapai angka ini. Gak mungkin, gak mampu manusia atas ini. Ya, ini tantangan saya. Kalau Anda merasa diri jago, Anda bisa melihat masa depan, Anda bisa meramal, kata ramalan Anda 90% benar semuanya. Bisa melihat orang mati bagaimana. Anda lihat, gampang ketemui saya sekarang, ya, IHSG berapa. Kasih saya kertasnya sekarang di saya akan umumkan kalau perlu kertas itu berapa. Dan kalau benar, ya, pada saat market open ya, jangan pada saat market close. Ya, kalau benar, ya hari Senin atau hari Selasa pada saat open, bukan libur ya. Kalau Anda benar, wah betul-betul. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi ini, nggak ada. Bahkan memprediksi COVID aja tidak ada. Yang ngaku-ngaku ada banyak. Padahal tahun 2019 itu ada orang yang ngaku indigo, orang ngaku datang dari masa depan, orang ngaku tidak ada seorang pun yang bisa bilang, nanti tahun 2020 semua orang pakai masker, ya, nonton sepak bola sepi, sekolah tutup, kita nggak bisa beribadah, ekonomi kacau balau. Nggak ada. Mereka tahun 2019 bilang ekonomi 2020 akan maju, nanti akan terjadi bencana, artis akan bercerai, artis akan ada yang kena narkoba. Mama begitu mah gak usah jadi peramal. Saya juga bisa kalau cuma begitu. Betul? Dan ada padahal kejadian 20 adalah big event. Betul? Ini adalah suatu kejadian yang sangat langka. Kenapa tidak ada seorang pun yang ngakunya datang dari masa depan? Kok tidak bisa melihat ini? Saya yakin kalau nanti umur saya panjang, misalkan saya sampai umur tahun 2040 misalkan,
Saya ketemu cucu saya akan bilang, dulu tahun 2020 tuh ya, woi COVID pandemi parah banget loh, ini bla 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 bla. Pasti saya nggak akan lupa kejadian ini. Betul? Nggak mungkin kita bisa melupakan kejadian tahun 2020 nih, nggak mungkin. Karena ini sangat rare, sangat langka. Ya sama juga dengan kalau ada perang gitu kan, langka. Setiap tahun kita perang, tapi ketika kita ngalamin perang, ini nggak mungkin kita lupa. Bagaimana saya yang datang dari tahun 2040, katanya datang, lalu kemudian balik ke tahun 2019, saya bisa lupa tahun 2020 kejadiannya apa? Nggak mungkin. Betul? Ya. Inilah faktanya. Anda boleh suka, boleh nggak suka. Aduh, saya belajar Feng Shui, Pak. Sekarang saya belajar Human Design, Pak. Saya merasa terganggu dengan kebenaran ini. No. Jangan benar-benar terganggu. Anda boleh saja belajar. Boleh. Yang tidak boleh adalah kalau Anda terlalu berlebihan. Seolah-olah seperti Anda sudah bisa menerjemahkan, hidup cuma ngene tok ta. Nah, ketika Anda sudah mencapai level itu, saatnya Anda mulai melepas. Ya, melepas. Wah, ini sekarang saya sudah terlalu arogan. Karena bagaimanapun hidup adalah sebuah misteri. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa memprediksi masa depan. Sampai kapanpun bagi kita masa depan adalah sebuah misteri. Bahkan peramal-peramal yang sudah jago sekalipun mati tahun ini, meninggal tahun ini, itu pun dia sendiri juga nggak tahu. Ya dia sendiri juga nggak bisa menghitung kapan dia mati, nggak ada. Tapi kalau kita sendiri juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu, lalu kemudian apa yang mau kita banggakan? Kenapa tidak kita tetap berpedoman bahwa hidup adalah sebuah misteri, nasib saya adalah satu hal yang unknown, yang tidak diketahui, hanya satu hal yang pasti, yaitu ketidakpastian itu sendiri, bahwa segala sesuatu adalah mungkin dalam hidup saya. Nah, ini akan membuat hidup Anda jadi lebih bagus daripada berpakai pola pikir takdir. Ya, jangan pernah berpikir ilmu apapun manusia tidak akan pernah bisa memecahkan rahasia takdir, nggak akan pernah. Kenapa? Karena otak kita nggak nyampe. Ya, jadi sekali lagi, mana lebih baik nasib atau takdir? Pola pikir kita adalah pakailah pola pikir nasib. Jangan pakai kacamata Tuhan, karena Anda bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Jadi pakailah pola pikir nasib. Nasib itu berarti bisa berubah, serba tidak pasti, serba misteri, serba unknown, serba mungkin. Sehingga dengan hidup seperti ini, sekarang Anda akan punya motivasi yang lebih bagus dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Segala satu pasti mungkin. Segala satu mungkin dan segala satu pasti berlalu. Semua pasti akan berlalu dan segala satu itu adalah mungkin. Anda sekarang punya problem, Anda sekarang punya problem finansial, semua pasti akan berlalu. Ya, tidak ada ceritanya forever, tidak ada namanya permanen dalam hidup ini, tidak ada, semua berubah. Surrender pada perubahan itu sendiri, maka Anda akan tahu bahwa segala satu adalah mungkin. Sekarang Anda sedih, besok Anda bisa bahagia. Mungkin. Sekarang Anda punya miskin, banyak problem, banyak hutang, ya hidup Anda ruwet. Besok Anda bisa jadi bahagia. Mungkin. Fokus pada kata mungkin. Ya, itu tidak akan pernah bisa Anda lakukan kalau Anda sekarang pola pikirnya adalah menggunakan takdir. Ya, jangan coba untuk memprediksi takdir karena takdir gak ada yang tahu. Tapi fokuslah pada apa yang kita ketahui. Porsi kita sebagai manusia ya cuman itu, sudah cukup. Gak perlu berusaha untuk jadi Tuhan. Ya, biarlah Tuhan menjadi Tuhan, manusia menjadi manusia. Manusia tidak perlu sok jadi Tuhan atau ingin jadi Tuhan, nggak akan mungkin. Betul ya? Karena manusia sudah ada porsinya, jadilah manusia jadi manusia. Ya sama juga Anda, misalkan semut mau jadi manusia, ya nggak bisa. Ya semut, ada tugasnya sendiri-sendiri. Ya semut kalau bermimpi jadi manusia, ya itu adalah suatu impian yang pasti gagal. Mau berapa generasi pun Anda pasti gagal. Sama juga, kalau sekarang Anda ingin memahami pola pikirnya Tuhan, sampai kapanpun Anda juga nggak akan pernah berhasil. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena itu beyond my mind. Gak nyampe pikirannya. Ya, jadi kalau jadi manusia, jadilah manusia. Gak apa-apa, kita punya kesalahan, melakukan kesalahan. Itu normal, manusiawi. Kenapa Anda menjadi sempurna? Seperti Tuhan? No. Justru kita manusia harus punya ketidaksempurnaan. Balance antara sempurna dan tidak sempurna. Boleh manusia melakukan kesalahan? Boleh. Gak mungkin manusia baik terus, gak mungkin. Suatu saat kita juga jadi buruk. Gak mungkin manusia buruk terus, suatu saat kita jadi baik. Itulah manusia, balance satu sama lain. Dan itu porsi kita sebagai manusia. Sometimes nasib baik datang, sometimes nasib buruk harus kita terima. Ya, mau pakai aliran apapun, kalau nasib buruk memang payah datang, ya datang.
Ya tahun ini sio kambing jong. Ya wis, ya bagaimana lagi? Katanya Feng Shui. Itulah teorimu. Ya. Tahun ini bulan ini bintang Scorpio lagi jelek. Ya sudah, ya nggak apa-apa. Kenapa Anda harus mau menghindari itu? Ya, kenapa Anda harus tidak mau menerima itu? Terimalah nasib baik, terimalah nasib buruk. Semua itu adalah bagian dalam hidup itu sendiri. Itulah yang menyempurnakan kita. Gak bisa kita hidup tertawa terus. Gak bisa. Satu saat kita harus menangis. Gak bisa kita hidup bahagia terus. Gak bisa. Satu saat kita harus menderita. Ya, dan kita bisa belajar dari penderitaan itu. Betul? Dari penderitaan itulah kita bertumbuh. Kalau hidup bahagia terus, lalu apa indahnya hidup? Gak ada. Indahnya hidup adalah ketika kita bisa mengalami siang dan malam. Ya, itulah teori yin dan yang, bahwa Anda tidak memilih siang, tidak memilih malam, tapi siang bukan lawan dari malam. Siang adalah komplement, saling melengkapi. Adanya siang, ada munculnya malam. Malam muncul karena adanya siang, siang muncul karena adanya malam. Semuanya saling melengkapi. Sama juga nasib baik dan nasib buruk. Nasib baik muncul karena ada nasib buruk. Nasib baik tidak melawan nasib buruk. Nasib baik adalah pelengkap dari nasib buruk. Lalu pertanyaan sederhana, kenapa Anda harus memilih? Saya maunya yang baik saja. Ya, percuma. Ya, terima kasih teman-teman sudah melihat video ini sampai akhir. Ini video yang cukup mendalam. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajarannya. Mohon maaf kalau video ini menyinggung teman-teman yang mungkin kerja di bidang metafisik. Ya, tapi kalau Anda tersinggung, ya mungkin saatnya Anda harus koreksi diri. Karena saya tidak punya maksud menyinggung pekerjaan apapun. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.